Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Nampaknya kalau Anies Baswedan membuat partai baru, Caimin nampaknya setuju-setuju amat begitu kan ya. Karena apa? Yang kita pikirkan sekarang oleh Caimin ini ya pendukung-pendukung anak Abah begitu kan ya. Bahkan ada gerakan ya anak Abah ini coblos 3 calon. Nah, kita lihat saja. Caimin soal gerakan coblos 3 calon lebih baik kontrak politik daripada golput. Nah, ini menyarankan di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya kalau pendukung-pendukung Anies Baswedan ini tidak ada wadah mau berlabuh ke partai apapun, mending ya buat kontrak aja. Kontraknya adalah partai-partai yang mengusung di situ begitu kan ya, yang diusung begitu harus menjalankan apa yang kemudian menjadi sepakatan ya, seperti apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu logikanya. Maka saya kira kalau membuat partai sudah Caimin mengingatkan kepada Anies Baswedan ya membuat partai itu tidak mudah, harus membutuhkan uang yang banyak. Tapi bukan tidak mungkin Anies Baswedan ini bisa. Karena pendukung-pendukung mereka ya solid, pendukung simpatisan sangat solid. Artinya apa? Artinya Caimin mempersilahkan kalau Anies Baswedan membuat partai baru silahkan. Nah, ini yang kita lihat hari ini. Partai Nasdem mungkin nampaknya mengatakan ya sulit untuk membuat partai kalau tidak punya uang. Iya, kalau tolak ukurnya adalah uang, mereka tidak bisa. Tapi kalau tolak ukurnya adalah pemikiran dan ketokohan itu bukan tidak mungkin. Uang itu bisa dicari. Kan begitu logikanya. Ketika partai itu sukses, banyak orang yang akan melamar. Mau jadi ini kek, mau jadi itu kek, begitu kan? Karena partai itu eksis begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini sebenarnya menjadi ancaman kepada partai-partai yang kemudian bisa dianggap gagal di tahun 2029. Coba kita bayangkan. Ini komentar dari netizen. Warga Jakarta dipaksa harus makan dengan makanan yang tidak sesuai. Tentu warga Jakarta akan berontak. Karena warga Jakarta punya ya hak bukan jadi kacung para pejabat elit politik dari Caimin ya. Kontrak politik sama parpol adalah kontrak paling bodong. Politisi di Indonesia bukannya adu gagasan, malah lomba ngeprank rakyat. Yang paling jago ngepranknya dianggap politisi ya paling handal. GWS Indonesia. Ini komentar-komentar dari netizen. Partai politik dengan sombong dan arogan mengabaikan keinginan warga. Maka warga juga punya hak untuk tidak memberikan suara saat pilkada. Ngeri-ngeri sedap begitu kan. Yang ingin coblos 3 calon adalah golongan penyembah Anies. Biarkan saja. Ya kita lihat saja. Orang itu punya pilihan masing-masing. Mau golput, mau tidak suara tidak sah. Mau pilih suara pemilih-pemilih tertentu. Silakan. Tidak ada yang melarang. Artinya apa? Artinya semua orang punya hak begitu kan ya. Ya Caimin mengatakan berat rasanya membuat partai. Iya memang berat begitu kan ya. Kalau tidak dijalani ya artinya membuat partai itu memang mudah ya. Mudah kalau menurut saya. Tapi satu sisi ya finansialnya harus kuat begitu kan. Butuh ya dalam pembentukan partai saja itu membutuhkan 10 miliar. Itu paling sedikit begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira akan pendukung Anies banyak begitu. Ya simpatisannya di Jawa Timur berapa, di Jawa Barat berapa. Kalau hanya ingin membuat sesuai dengan produs ADART-nya begitu kan, itu gampang begitu. Bisa lolos ya. Biar mereka punya peran terhadap bangsa kita. Artinya kalau pendukung-pendukung Anies Baswedan ini tidak ada wadah nantinya wah kacau begitu ya. Lebih baik coblos semua atau golput daripada mengasih ya ke calon yang bukan aspirasi masyarakat, tapi cuma aspirasi ketua umum partai. Selama ini cukup sudah ya dimanfaatin ya saja suara ketika pilpres, pilkada atau pilkada. Setelah menang kami diabaikan dan makin tidak sejahtera, betul begitu kan? Itu realitasnya. Kalau mau calon ya, kalau mau nyalon datang merengek kepada masyarakat. Setelah jadi tidak didengarkan. Itulah itulah kalau masuk di ranah politik begitu. Saya kira inilah yang akan masyarakat berpikir secara ulang begitu. Apa yang kemudian sekarang ini bahwa Anies Baswedan akan membuat partai baru, saya kira ini bagus ya. Mungkin Caimin agak ketar-ketir sedikit. Caimin soal gerakan coblos 3 calon lebih baik kontrak politik daripada golput ya.
Muncul gerakan coblos tiga paslon di Jakarta. Pilgub Jakarta kali ini memang tidak diikuti oleh petahana Anies Baswedan. Yang maju kali ini adalah Ridwan Kamil Suswono, Pramono Ranokano, dan Dharma Pangrekun. Terkait hal ini, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku kecewa dengan gerakan tersebut. Ya, saya prihatin demokrasi itu ya masih belum aspiratif. Tentu kita harapkan dari calon yang kita optimalkan, maksimalkan, kata Caimin. Ya kalau Caimin kecewa ya nggak usah dong bawa-bawa nama Anies Baswedan, kan begitu. Ya tidak seharusnya memang membuat partai baru itu memang gampang, tapi untuk menjalankan ini yang susah, harus membuktikan uang begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya ya Caimin gampang-gampang aja kok begitu kan. Satset jadi. Ya mau bagaimana lagi politik yang ada begitu. Ya satunya punya kepentingan besar partainya. Satunya menginginkan yang A, menginginkan yang B dan sebagainya. Sehingga kan tidak begitu optimal. Ini harus ada gerakan bahwa Anies Baswedan akan membuat partai. Kan begitu. Ini Caimin menganjurkan untuk menggunakan hak suara kepada salah satu calon ketimbang harus golput dan membuat suara menjadi tidak sah. Sehingga kita berharap tidak ada golput dan daripada golput mending aspirasinya dititipkan kepada salah satu calon. Sehingga kontrak politik terjadi. Kalau terpilih ya harus melakukan apa. Kalau tidak melakukan itu kontrak politiknya apa. Misalnya lakukan demo besar-besaran. Saya kira sudah basi Pak. Kontrak-kontrak politik seperti itu sudah basi begitu kan ya. Karena apa? Karena memang sudah banyak di kalangan politisi ini, banyak yang kontra politik, banyak yang janji politik, begitu kan? Tapi pada kenyataannya tidak didengarkan, ya, tidak didengarkan di situ, begitu. Saya kira seperti dukungan Anies Baswedan. Anies Baswedan ini kan didorong oleh masyarakat, oleh konstituen di situ, tapi kan tidak didengarkan oleh partai. Memang partai ini sebagai kendaraan, tapi kan harus punya ya orang-orang yang pandai untuk mengendarakan itu begitu kan. Ya saya kira kalau hanya jilat sana sini semua orang bisa begitu kan ya. Biasanya rata-rata tidak begitu dipercaya oleh masyarakat. Jilat sana jilat sini ya. Sehingga kita berharap kita ada golput dan daripada golput mending aspirasinya dititipkan pada salah satu calon. Sehingga kontrak politik terjadi kalau terpilih harus melakukan apa, kalau tidak melakukan ini kontrak politiknya apa. Misalnya melakukan demo. Demo itu sudah basi Pak. Sudah tidak dengarkan itu begitu kan. Demo-demo masalah itu sudah tidak didengarkan di negara kita. Artinya apa? Artinya ya kurang apa coba ya. Seorang Jokowi di demo sana sini begitu tidak begitu didengarkan. Ya inilah politik begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini, saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Anies Baswedan kalau bisa punya partai, bisa ketar-ketir lah seperti PKB dan PKS. Bisa saja itu terjadi. Ya nonyok-notik begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast ini, jangan lupa di-subscribe.